Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita tak luput bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, yang masih memberi kita kekuatan. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Apalagi kita pada saat ini masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau yang bisa mengubah kita dari zaman kebodohan, zaman kekafiran menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, baiklah, kita akan berbicara tentang kepemimpinan perilaku organisasi pendidikan Islam yang ideal. Nah, bagaimana perilaku organisasi pendidikan Islam yang ideal? Berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji, termasuk juga yang selalu menarik untuk diteliti. Kenapa? Karena paling banyak diminati dan sekaligus suatu fenomena yang paling sedikit dipahami. Nah, kembali kepada kata kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata leadership. Nah, yang artinya pemimpin, atau to leader yang artinya memimpin. Jadi leadership sudah menjadi kajian tersendiri dalam ilmu manajemen. Lagi dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Sebagian besar teori menjelaskan di definisi kepemimpinan memberikan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja, yang sadar dilakukan oleh seseorang atau orang banyak untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain, untuk membimbing, mengarah, mengatur, dan lain sebagainya. Membuat struktur, memfasilitasi, kemudian suatu aktivitas dan hubungan dalam kelompok atau terlihat kesamaannya. Definisi berbeda dalam berbagai hal, termasuk siapa yang bisa menanamkan pengaruhnya terhadap kepemimpinan, maksud, tujuan dari pengaruh itu. Nah, baik, kita akan melangkah lebih jauh tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu yang kita kaji sebenarnya adalah karakter kepemimpinan yang ideal. Nah, karakter kepemimpinan yang ideal itu dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan suatu orang, sekelompok orang, agar mau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu juga kepemimpinan sangat diperlukan dalam menggerakkan aktivitas suatu organisasi. Jadi, pada dasarnya kepemimpinan ini merupakan suatu faktor penentu dan terpenting dalam suatu organisasi, terlebih lagi dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik, dengan mulus, efektif, dan efisien apabila kepemimpinan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, baik yang ditimbulkan oleh pemimpin, terlebih lagi yang ditimbulkan oleh para pelaku dalam organisasi, karyawan, staf, dan lain sebagainya. Nah, jadi rasa tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu karakter dari kepemimpinan ideal. Nah, tapi tidak kalah penting, seorang pemimpin harus cerdas agar senantiasa dapat memilih dan memecahkan suatu masalah. Jadi seorang pemimpin selain memiliki kecerdasan, juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa-apa yang dilakukan oleh dirinya pribadi, organisasi, atau atas apa yang dilakukan oleh stafnya. Nah, untuk lebih jelasnya,
saya akan membahas tentang karakter kepemimpinan yang ideal dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam atau organisasi pendidikan Islam. Apa sih karakter kepemimpinan yang ideal itu? Ada beberapa hal yang saya susun karakter kepemimpinan. Yang pertama, ada cerdas. Apa itu cerdas? Seorang pemimpin, seorang pimpinan itu harus memiliki kecerdasan. Kenapa? Karena kecerdasan seorang pemimpin itu bisa membuat suatu lembaga pendidikan menjadi lebih maju. Nah, berangkat dari kata kecerdasan, dari hasil belajar pemimpin, sehingga kaya akan ilmu pengetahuan. Jika seorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat belajar. Jadi pemimpin itu harus banyak belajar dan tahu tentang apa yang dipimpinnya, bagaimana memimpin orang, kemudian mau dikemanakan lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan tersebut. Dalam hal ini, seorang pemimpin akan biasa dengan cepat dan tepat. Dalam hal ini, seorang pemimpin akan biasa dengan cepat dan tepat membuat sesuatu yang keputusan. Lagi pula, semua permasalahan akan cepat terselesaikan dengan baik dan berisiko rendah. Jadi, kecerdasan pemimpin di sini membawa kita kepada kepemimpinan yang mempunyai karakter yang luar biasa untuk memilih suatu keputusan dari banyaknya keputusan. Jadi pemimpin itu harus cerdas dalam melihat situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Nah, yang kedua itu adalah karakter bertanggung jawab. Nah, apa itu karakter bertanggung jawab? Seorang pemimpin yang ideal harus bisa bertanggung jawab, dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap diri pribadinya, kemudian bertanggung jawab juga terhadap anggota-anggotanya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, dalam suatu organisasi, bertanggung jawab salah satu beban yang sangat berat, apalagi yang dipikul oleh pemimpin. Namun, beban itu terasa ringan jika dibarengi dengan iman dan takwa. Nah, seorang pemimpin itu tidak hanya cerdas, akan tetapi mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dirinya, pribadinya, maupun dilakukan oleh anggota-anggotanya. Nah, melangkah kepada selanjutnya adalah jujur. Pemimpin yang jujur akan membawa suatu organisasi kepada organisasi yang bermoral tinggi, sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya. Jadi, terkadang pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan membuat lembaga pendidikan tidak baik karena adanya ketidakjujuran seorang pemimpin di dalam memimpin lembaga pendidikan. Yang seharusnya ia lakukan adalah jujur atas apa yang dilakukannya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil, ia tidak membicarakan dengan pribadinya sendiri, akan tetapi membicarakan dengan semua orang atau banyak orang. Dalam arti tanda kutip adalah demokrasi. Nah, seluruh anggota percaya terhadap segala perkataan dan tindakannya. Itulah yang dikatakan bahwa pemimpin itu adalah jujur, benar. Nah, sehingga menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik, sehingga organisasi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan yang telah direncanakan pada hari-hari yang sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya, seorang pemimpin yang ideal yang dapat dipercaya, sehingga akan mampu untuk saling
dipercaya dan tidak akan ada kecurigaan dalam memimpin. Nah, dalam arti kata kutip adalah pemimpin yang terbuka atas apa yang dilakukannya untuk organisasi, untuk anggota-anggotanya juga. Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki inisiatif. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki inisiatif. Inisiatif apa yang pemimpin yang harus miliki? Nah, sehingga akan mampu untuk memutuskan segala dengan benar. Jadi, apapun keputusan, apapun problem yang ada, pemimpin itu cepat mengambil inisiatifnya. Inisiatif itu adalah inisiatif yang berisiko rendah atas keputusan yang telah diambil oleh pemimpin. Kemudian ada konsisten atas tugas. Jadi pemimpin itu setelah mengambil keputusan, jadi tidak ada keputusan itu yang diambil berulang-ulang. Akan tetapi keputusan yang diambil pertama itu adalah keputusan yang real, tidak bisa dirubah. Itu yang dinamakan dengan konsisten atas tugas-tugasnya, mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mampu membuat karyawan tidak merasakan rugi. Nah, kenapa pemimpin harus adil? Untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam lembaga pendidikan, pemimpin itu harus adil. Adil dengan dirinya, adil dengan anggota-anggota atau staf-staf yang ada di lembaga pendidikan. Jadi keadilan itu sangat dituntut oleh pemimpin. Jadi baik buruk pemimpin itu tergantung kepada keadilan. Jadi ada 8 karakter kepemimpinan yang ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membawa lembaga pendidikan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya, untuk menciptakan manajemen di lembaga pendidikan, manajemen yang luar biasa. Nah, yang terakhir itu adalah pemimpin lugas. Apa itu kepemimpinan yang ideal, yang lugas? Seorang pemimpin yang ideal yang harus lugas, sehingga akan mampu untuk menjelaskan pemikiran secara langsung, kemudian dan tidak bertele-tele. Nah, itulah pemimpin yang lugas. Jadi kepemimpinan yang ideal identik dengan kepemimpinan masa depan, seperti pendapat Sila Murai dalam bukunya yang berjudul Making Diferensi. Terdapat 13 sifat. Nah, nanti saudara-saudara bisa membacanya di buku tersebut. Nah, selain itu, dalam teori kepemimpinan, apalagi kepemimpinan Islam, juga menawarkan konsep tentang karakteristik seorang pemimpin. Nah, yang terdapat atau yang dicontohi kepada Rasulullah SAW. Apa saja itu? Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Sidik adalah sifat Nabi Muhammad yang artinya benar atau jujur. Nah, seorang pemimpin harus senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil keputusan, kemudian menyangkut visi dan misi, efektif dan efisien dalam implementasi operasional dan dalam lapangan. Jadi pemimpin yang benar dalam suatu lembaga pendidikan adalah pemimpin yang sangat sulit untuk diciptakan. Itu adalah tumbuh pada pribadi pemimpin itu tersebut. Kemudian ada amanah. Nah, pemimpin yang amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seseorang itu untuk menjadi seorang pemimpin, ia harus amanah. Karena amanah itu sangat sulit untuk diciptakan. Nah, jadi pemimpin yang amanah itu yang dicontoh pada pemimpin Rasul. Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Jadi apapun
tugas yang dititipkan kepada pemimpin itu adalah merupakan suatu amanah untuk dijalankan sesuai dengan prosedur, untuk dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada, untuk membuat lembaga pendidikan yang maju, lembaga pendidikan yang berkarakter, lembaga pendidikan yang mampu daya saing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, baik lembaga pendidikan di lokal maupun lembaga pendidikan yang non lokal. Nah, kemudian ada tablik. Apa itu tablik? Artinya komunikatif dan argumentif. Nah, kemudian ada fatonah, lagi. Ada 4 karakter kepemimpinan dalam Islam yang dicontohkan pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudari-saudari semua, dari banyaknya ucapan yang kita sampaikan, tentu ada suatu kesimpulan yang harus saya sampaikan. Nah, berkenaan dengan karakter kepemimpinan yang ideal tadi, dapat disimpulkan bahwa karakter akan memungkinkan untuk timbulnya kepercayaan satu sama lain. Nah, kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi, kemudian mengendalikan orang atau sekelompok orang yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Jadi lembaga pendidikan itu akan baik apabila dipimpin oleh orang yang memiliki karakter yang ideal. Nah, tanpa ada karakter yang ideal, itu kepemimpinannya akan kacau dan sulit untuk mencapai pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kepemimpinan yang baik akan baik apabila ia melakukan prinsip-prinsip manajemen. Ada prinsip perencanaan, ada prinsip pengelolaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, evaluasi, peninjauan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, seorang pemimpin harus dituntut mampu untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Nah, apabila tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut, maka kepemimpinan itu akan kacau dan sulit untuk mencapai pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kesempatan, saya ucapkan terima kasih. Salam sapa dari saya, Mulia Putra dari Kerinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.